Marun Semahe. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun kita semua masih dalam kondisi pandemi karena COVID-19, tetapi pemeliharaan Tuhan tetap ada menyertai perjalanan kehidupan kita. Tidak terasa di minggu yang terakhir ini kita berada dalam naungan dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan segera memulaikan ibadah ini. Karena itu jemaat diminta berdiri. Kita awali ibadah ini dengan pujian bersama 2 Sahabat Lama 118, Sambutlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah ini dengan nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai jemaat sekalian. Nats pembimbing dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Efesus pasal 1 ayat 14. Jemaat silahkan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita lanjutkan pujian bersama. Hormat Maha Besar Tuhan. Berbakti padanya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca sambil menghayati tata hidup baru. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Jemaat dijemput berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar pembacaan tata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Hal itu juga dinyatakan dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 10. Yang demikian bunyinya, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang mengaku dosa isi dunia, kasihanilah dan baharuilah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Kita nyanyikan bersama Kerinduanku. Seperti ruh
setelah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa dan terimalah berita anugerah Allah. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Padamu ku datang. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Di minggu terakhir bulan Juni ini, ya Allah, kami semua datang di hadapan hadirat-Mu dengan berbagai rasa syukur akan penyertaan perlindungan, pemeliharaan Allah yang terus diberlakukan dalam kehidupan kami. Ketika kesehatan, kekuatan, kemampuan masih menjadi milik kami untuk menapaki hari-hari hidup ini, kami sungguh merasakan bahwa betapa Engkau Kristus tidak pernah beranjak meninggalkan kehidupan kami. Kini Tuhan, di hari kudus-Mu ini, kami berterima kasih karena kami boleh beribadah. Sekalipun ya Allah, ada jarak dan waktu yang mengantarai kami beribadah bersama, tetapi kami laksanakan juga di rumah kami masing-masing. Biarlah ya Allah, peribadatan ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Dan saat ini kami akan membaca pun merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Kerja kuasa Roh Kudus-Mu biarlah berkobar di hati kami semua, memberikan kami kesanggupan untuk dapat membaca, mendengar, merenungkan bagian dari kebenaran firman Allah yang akan disampaikan pada saat ini. Dan terlebih dari itu Tuhan, beri kami kemampuan ekstra untuk dapat tidak hanya menerima tetapi memahami bagian dari kebenaran firman ini secara utuh, untuk menjadi kesaksian hidup dalam kehidupan percaya kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah kami semua, dengan penuh rasa syukur kami naikkan doa ini kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat dalam catatan Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Efesus. Efesus pasal 1 kita baca dari ayatnya yang ke-15 sampai dengan 23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Yang berkata demikian. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita pada kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk merespon pembacaan firman Tuhan, mari kita menyambut dengan pujian Haraplah. Firman-Mu
Kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita hatinya. Sementara kita memberikan persembahan, mari kita iringi dengan pujian Taburlah. Jemaat berdiri, mari kita berdoa untuk persembahan. Segala puji dan syukur patutlah kami persembahkan kepadamu Tuhan, Engkau yang Maha Kasih Penyayang dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berkeputusan, kami rasakan dari hari ke hari dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah persekutuan yang indah, Engkau melayakan kami, boleh membawa tanda syukur kami lewat persembahan ini. Tuhan, Engkau berkati persembahan yang sudah terkumpul, sehingga semua ini boleh terpakai dengan benar dan layak untuk penata pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami selalu untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik, termasuk tubuh, roh, dan jiwa kami. Biarlah kiranya semua ini terpulang menjadi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Ini doa kami, terima dan sambut doa dan persembahan kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dapat damai sepenuhnya.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan baik beriman kita pun kehidupan baik dalam perbuatan kita, dalam tutur kata kita, ternyata memberi dampak bukan saja kepada diri kita sendiri, bukan saja kepada siapa kita melakukannya, tetapi juga terhadap mereka yang tidak merasakan tetapi yang dapat mendengar. Hal itu terjadi dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Dikatakan dalam perikop kita pada saat ini, ketika Paulus hanya mendengar bahwa jemaat Tuhan, bahwa jemaat yang ada di Efesus hidup dalam iman secara baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan tidak hanya sampai di situ saja. Ketika Paulus juga mendengar bahwa perbuatan kasih yang dilakukan tanpa pandang bulu, yang dilakukan terhadap semua orang kudus, realitas ini, apa yang didengar dari jarak jauh, ternyata membangkitkan rasa syukur Paulus kepada Tuhan. Sehingga di dalam ayat 16 Paulus berkata, "Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku." Luar biasa, bersyukur untuk sesuatu yang tidak dirasakan, tetapi bersyukur untuk sesuatu pendengaran bahwa yang didengar itu adalah hal-hal baik, hal-hal mulia, hal-hal indah, sehingga sekali lagi membangkitkan rasa syukur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Rasul Paulus tidak hanya bersyukur untuk hal itu, tetapi dikatakan, "Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku." Kemudian membuat Paulus juga mendoakan kelangsungan hidup jemaat yang ada di Efesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kata mengucap syukur ini itu ditulis dengan kata ekaristi. Itu juga diberikan pengertian berterima kasih. Ekaristi dalam realita kehidupan kita, biasanya beriman kita itu kita melakukannya di dalam ibadah perjamuan syukur. Perjamuan syukur itu adalah ibadah pengucapan syukur, sehingga disebut ekaristi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sekali lagi Paulus ternyata merasakan perasaan luapan rasa syukur yang sangat luar biasa, dan dia pun berterima kasih tentang kondisi jemaat yang ada di Efesus. Ia mengingat jemaat dan mendoakan mereka. Di dalam Alkitab bahasa Yunani itu disebut neia. Itu kata itu dipakai untuk mengingat dan menyebut. Jadi Paulus tidak hanya berdoa untuk jemaat di
Efesus, tetapi juga menyebut nama orang-orang atau jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Bapak Ibu Saudara, saya teringat di Gemis Pendeta Abram, waktu dulu dia personalia, dia mengingat, dia tahu semua nama seluruh pendeta. Ratusan pendeta dulu Gemis dengan Talaut masih Sangir masih tergabung dengan Talaut yang disebut Gemis itu. Pendeta Abram itu mengingat semua nama pendeta, semua tempat di mana mereka bertugas. Mengingat nama keluarga. Ya, ada suami pendeta perempuan, suaminya bekerja di sini, anak-anaknya ada 2, ada 1, ada 3, dia sekarang sedang di sini. Dia melayani di tempat ini, diingat semua. Ternyata hal seperti ini juga dilakukan oleh Rasul Paulus, mengingat dan menyebut, ya, dalam Alkitab bahasa Yunani, menyebut mereka, nama mereka di dalam doa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara tentang doa. Seringkali kita hanya berkati, Tuhan berkati keluargaku, ya. Padahal yang luar biasa itu menyebut nama suami, menyebut nama anak-anak. Lagu di doa ibuku, namaku disebut. Menyebut nama istri bagi keluarga-keluarga yang tinggal berjauhan seperti pekerjaan sebagai pelaut. Ketika ada rentang waktu mengantarai, jangan hanya dibilang istriku, sebutkan namanya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih. Sebutkan nama anak-anaknya dengan harapan dan kerinduan akan masa depan mereka. Sebutkan nama orang tua kita dalam doa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam catatan Kisah Rasul pasal 10 ayat 4, semua doa dan sedekah pemberian kita, kasih kita itu naik di hadapan Allah. Dalam suatu penglihatan yang dilihat oleh Cornelius melihat dan bercakap dengan malaikat, dan malaikat berkata kepada Cornelius, semua doa dan sedekahmu naik ke hadirat Allah. Dan pada saat bersamaan dikatakan Allah mengingat engkau. Di saat Rasul Paulus mengingat dan mendoakan jemaat Efesus, maka serentak atau bersamaan dalam waktu yang sama Allah juga mengingat jemaat, mengingat orang-orang kudus yang ada di Efesus. Di saat kita sekali lagi mendoakan istri, anak-anak, suami, mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan orang-orang yang sakit di rumah sakit saat ini sedang menghadapi wabah corona, para dokter, para medis, sesungguhnya Allah juga sedang mengingat, memperhatikan kita, melihat kita, mengasihi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam berbagai peribadatan gereja, persekutuan orang Kristen, kita mengenal apa yang dikatakan doa syafaat. Doa untuk kepentingan yang orang lain, untuk kepentingan bangsa dan negara, dan serentak itu ketika kita sekali lagi berdoa untuk orang lain, maka sebenarnya kita juga sedang berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri. Maka jangan bosan untuk berdoa, dan jangan berdoa hanya untuk kepentingan kita, untuk kebutuhan kita, tetapi juga berdoa untuk orang lain. Karena sekali lagi sesungguhnya Allah sedang mengingat kita, Allah sedang memperhatikan kita,
Allah sedang mengasihi dan menjangkau kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ayat 17 di dalam doa itu, Paulus meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Allah memberikan kepada jemaat roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, agar jemaat dapat mengenal Kristus dengan benar, mengenal Kristus dengan kuasa dan kebangkitannya untuk menyelamatkan, menebus kita. Dan ayat 18 dikatakan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ada bagian spesial yang Allah tentukan untuk orang-orang kudus dalam kekayaan dan kemuliaan Allah. Kalau kita selalu mengenal bahwa Allah kita itu maha kaya, Allah itu dahsyat, Allah itu penuh kasih, maka sesungguhnya kondisi dan situasi itu pun sebenarnya berlangsung dan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki iman yang baik, ketika kita memiliki perbuatan dan tindakan kasih yang benar, betapa kaya kemuliaan Allah spesial untuk orang-orang kudus. Dan Paulus meminta ini menjadi bagian kita, dan dia juga meminta supaya mata hati kita menjadi terang, mata hati kita tidak terhambat dengan apapun, mata hati kita sehat. Kita seringkali terbentur pada mata jasmani kita sakit, ada ketarak, ada urat-uratnya ya, ada segala macam. Mata kaki kita seringkali terbentur dan kita celaka. Paulus meminta agar jemaat memiliki mata hati yang terang, yang cerlang. Tidak ada sakit penyakitnya di hati kita, tidak ada akar pahit di hati kita, sehingga semua yang dilakukan kita sekali lagi seperti Cornelius, bahwa naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat kita. Ketika Allah mengingat kita, kita percaya bahwa dalam kondisi sulit seperti ini, dalam kecemasan kekhawatiran kita akan wabah virus corona, serentak dengan kita memasuki masa di mana kita diharapkan dapat beradaptasi dalam kondisi new normal. Tetapi di sisi lain kita melihat peningkatan terjangkitnya orang-orang saudara-saudara kita dengan wabah virus corona pun semakin meningkat. Sudah 1 minggu ini peningkatannya itu tiap hari hampir 1.000, bahkan sudah lebih dari 1.000. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat Allah, kalau kita mengingat siapapun dengan doa kita, dengan perbuatan baik kita, maka Allah akan mengingat kita, dan di situ kita memastikan bahwa Allah menjaga dan memberkati kita. Bersyukurlah senantiasa dan selalu berbuat baik. Kata Mbak Imgom dalam acara Mbak Pau, jangan lelah berbuat baik. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput semua kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang masa. Kita berucap, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Allah untuk perkenan-Mu dalam peribadatan ini. Kami telah mendengar bagian dari kebenaran firman-Mu. Kerja kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah biarlah berkobar di hati kami semua, untuk memberi kami kesanggupan Bapa dapat menerima bagian dari kebenaran firman ini sebagai bagian berkat baru untuk kelanjutan kehidupan di hari esok. Bagaimana kami diberikan kesanggupan ya Allah, hidup dalam iman yang benar yang berkenan kepadamu, hidup dalam berbagai tindakan dan perbuatan kasih kami. Karena ketika itu kami yakin Engkau Allah mendengar doa kami, Engkau Allah menilik kami, Engkau Allah mengasihi dan memberkati kami dalam semua aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kesempatan indah ini kami tetap berdoa untuk anak-anak yatim piatu, duda janda, mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang sakit di rumah pun di rumah sakit. Terlebih kekasih-kasih kami ya Allah, saudara-saudara kami yang saat ini mengalami wabah virus corona Tuhan. Mereka yang di rumah sakit pun karantina di rumah Tuhan. Kami sungguh percaya pemulihan hanya akan datang daripada-Mu. Di saat Engkau memberkati berbagai upaya pengobatan yang dilakukan, memberkati pekerjaan tanggung jawab para dokter, para medis, semua orang yang memberi diri dalam berbagai topangan, dalam berbagai cinta untuk membantu orang-orang yang sakit. Berikan kesembuhan Tuhan bagi mereka. Bahkan Tuhan biarlah Engkau halau Tuhan wabah virus corona ini, karena kami percaya wabah ini hanya akan berakhir, wabah ini akan selesai dalam kuasa mujizat Tuhan, dalam kasih dan anugerah Tuhan semata. Semua pelosok negeri di muka bumi ini mengharapkan itu, iya Allah. Biarlah dalam kuasa nama-Mu Tuhan, wabah ini akan berakhir. Terima kasih ya Allah untuk berbagai duka cita bagi kekasih-kasih kami yang ditinggalkan karena kehilangan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kiranya Engkau juga menjadi penghibur sejati bagi mereka, memberi kekuatan, pengharapan dan kepastian bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri. Kasih dan anugerah-Mu akan selalu melimpah dalam kehidupan mereka. Demikian Bapa untuk kelanjutan pelayanan gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Gereja Masehi Injili Sangyeta Laut, resort, bahkan resort Inbar dengan 17 jemaat, jemaat Gemis Bethlehem, dalam berbagai upaya pelayanan yang terus dikerjakan Tuhan. Kami tetap serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami percaya semua bermuara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati semua kami sebagai hamba-hamba pelayan-Mu. Tuhan memberkati semua pelayanan yang dikerjakan, semua anggota jemaat, terlebih jemaat yang ada di Gemis Bethlehem, simpatisan sekalipun. Tuhan berkati mereka di tengah kehidupan keluarga. Kebahagiaan biarlah menjadi milik mereka. Kekasih-kasih kami yang mencari pekerjaan, Tuhan Engkau membukakan pintu berkat itu. Yang sedang bekerja, beri kesehatan, beri semangat, kemampuan yang baik untuk melakukan pekerjaan, karena kami percaya pekerjaan itu adalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kekasih-kasih kami yang bekerja dekat ataupun jauh, di darat, di laut sekalipun, Tuhan
Engkau tetap menjaga, mengasihi mereka, menilik mereka, memberi kesempatan untuk terus berkomunikasi dengan baik, memberi waktu dan kesempatan untuk dapat dipertemukan dalam rancangan indah Allah. Terima kasih ya Bapa. Anggota jemaat simpatisan di Gemis Bethlehem dalam berbagai sukacita dan kebahagiaan, karena Tuhan memberkati melalui usaha pekerjaan, memberkati orang-orang yang dikasihi dan mengasihi, karena sukacita pertambahan usia setahun, karena ulang tahun pernikahan. Tuhan kiranya tetap menyempurnakan sukacita dan bahagia mereka, menguatkan cinta kasih mereka kepada sesama, kepada keluarga, kepada Tuhan, sehingga dari kehidupan semua mereka, dari kehidupan semua kami, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih ya Allah. Kehidupan berbangsa dan bernegara di seluruh muka bumi ini Tuhan, sekali lagi dalam kerinduan akan berakhirnya wabah virus corona, kami taruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pemerintah dan rakyat mampukan kami melakukan apa yang baik bagi negeri kami masing-masing, melakukan apa yang baik bagi Tuhan, sehingga damai sejahtera, anugerah, keselamatan, sukacita dan kebahagiaan bertumbuh merekah indah di seluruh pelosok negeri kami. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami juga dalam penantian mereka untuk kelanjutan pendidikan, baik mereka yang naik kelas, naik tingkat, bahkan mereka yang akan masuk pada tingkatan yang baru, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi dan selanjutnya ya Allah. Di tengah kondisi ini Tuhan, kami serahkan seutuhnya dalam rancangan-Mu ya Allah. Menteri Pendidikan pun para pendidik dalam kebijaksanaan mereka, biarlah mereka dapat memutuskan dan melakukan yang terbaik untuk anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Pemerintah pun dalam tanggung jawabnya Tuhan, Presiden sampai di tingkat RT, biarlah mereka melakukan tanggung jawab dengan penuh sukacita, dengan takut akan Tuhan, sehingga sekali lagi berkat-Mu melimpah ruah di seluruh pelosok negeri ini. Terima kasih ya Tuhan. Kehidupan kami semua dan semua mereka yang kami kasihi, dalam berbagai harapan-harapan indah dijaga, dipelihara, diberkati, disehatkan oleh Tuhan. Kami taruhkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk anak-anak-Mu ya Allah, juga dalam ketaatan kesetiaan mereka. Saat ini ada ketiga kekasih anak muda-Mu Tuhan, Riki, Gilang, juga adik, bahkan Tommy yang belum ada, juga semua majelis. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam berbagai perjalanan hidup yang mereka lakukan, ketika mereka juga terus memberi diri ya Allah untuk pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami semua, di dalam doa sempurna kami naikkan doa ini kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, salam damai. Terima kasih buat jemaat sekalian yang telah bersama-sama mengikuti peribadatan pada hari Minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melingkupi kehidupan jemaat sekalian di hari-hari yang akan datang. Diucapkan terima kasih kepada hambanya Pendeta Nyonya Iriani Misa Awae MTH yang telah melayani ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan memberkati keluarga. Diucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun di periode tanggal 22 sampai dengan 28 Juni 2020. Di antaranya Saudari Jessica Harman, Saudara Yosua Umbakau, Saudara Jefta Inkriwang, Saudara William Boba, dan Bapak Halomuan Samosir. Kiranya sukacita dan kebahagiaan selalu menaungi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Untuk pemberitahuan di antaranya, pertama, ibadah sepekan masih tetap dilaksanakan bersama keluarga di rumah masing-masing. Selama keadaan negara kita khususnya wilayah DKI dan sekitarnya masih dalam ancaman wabah COVID-19 dan ibadah keluarga dilaksanakan sesuai petunjuk yang diarahkan oleh BPMJ. Yang kedua, diharapkan warga jemaat Gemis Bethlehem tetap berada di rumah masing-masing, tetap semangat beraktivitas di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Yang ketiga, untuk lawatan atau perkunjungan orang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit atau lain-lainnya, dapat dilakukan oleh pendeta lewat telepon, WhatsApp, atau video call. Yang keempat, diberitahukan selama peribadatan dilaksanakan di rumah masing-masing, mohon persembahan yang telah dikumpulkan oleh keluarga masing-masing dapat disetorkan melalui pengurus KWP yang akan diteruskan ke bendahara jemaat atau dapat langsung mentransfer ke bendahara jemaat. Yang kelima, sesuai keputusan BPMJ Gemis Bethlehem bahwa pada bulan Juli 2020 akan dibuka kembali peribadatan di gereja-gereja dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang keenam, laporan keuangan dapat dilihat di warta jemaat. Jika ada kesalahan penjumlahan atau kesalahan pengetikan, mohon kiranya dapat dikoreksi dan dilaporkan ke sekretariat. Demikian warta jemaat disampaikan kepada kita semua di pagi hari ini. Marilah kita sama-sama bersatu hati mendoakan agar negara kita dapat segera dipulihkan dan kita dibebaskan dari ancaman wabah COVID-19 ini. Sehingga kita dapat bersekutu di rumah Tuhan, di gereja yang kita cintai, Gemis Bethlehem. Salam sehat, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Demikian warta jemaat pagi ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menutup seluruh rangkaian peribadatan kita pagi ini. Karena itu kembali diminta berdiri. Mari kita menyanyi nyanyian penutup Pengawal Yerusalem.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kepada Allah, hiduplah dalam damai sejahtera, serta terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai jemaat sekalian. Amin. Bersama kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh telah selesai, demikian ibadah kita telah selesai. Karena itu sekali lagi diucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi. Tabea, salam sejahtera untuk seluruh jemaat di mana saja pergi pun berada. Di minggu ini kami sangat bersyukur karena rangkaian ibadah minggu masih terus dilaksanakan dan jemaat pun masih penuh dengan antusias untuk dapat mengikuti ibadah ini. Saya sangat berterima kasih untuk hal ini, dan dengan ibadah ini Bapak Ibu Saudara kita melakukan apa yang disampaikan oleh Yosua bahwa aku dan seisi rumahku kami memuji Tuhan. Luar biasa kalau kita tetap menjadikan rumah kita sebagai tempat kita beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya pun atas nama pengurus Resort Imbar tetap berdoa untuk kehidupan seluruh jemaat Gemis Bethlehem, seluruh jemaat yang ada di Resort Imbar, bahkan semua orang percaya untuk senantiasa tetap dikasihi dan diberkati Tuhan. Biarlah kebahagiaan, keutuhan dalam rumah tangga itu tetap menjadi bagian penting dari sebuah perjalanan kehidupan kita ketika kita memiliki waktu untuk keluarga kita. Tuhan kiranya memberkati anak-anak dengan pendidikan, pekerjaan mereka, pun pasangan hidup mereka, memberkati para orang tua di usia lanjut mereka, oma opa, memberkati pasangan keluarga muda, sehingga sekali lagi kita tetap merasakan kasih Allah di tengah wabah virus corona ini. Kita tetap semangat, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.